Sumur itu jernih, bahkan rasanya pun berbeda. Konon katanya para bidadari itu mandi di situ. Ada sesuatu yang memang ada fenomena yang terjadi, ada suatu daerah, katakanlah daerah tersebut ada mempunyai hal mistik. Lalu disangkut pautan dengan sesuatu hal yang memang ada konon cerita bahwasanya ada suatu sumur. Sumur itu jernih, bahkan rasanya pun berbeda. Konon katanya para bidadari itu mandi di situ. Artinya kita sebagai masyarakat yang memang kalau memang itu memang ada faktanya, nyatanya dan tidak dilebih-lebihkan ceritanya, ya sah-sah saja. Memang sesuatu alam ini bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun, apa itu sumur, laut, danau sebagainya, ketika Allah menghendaki tiada mustahil. Akan tapi kita sebagai masyarakat yang mendengar dan melihat fenomena ini ataupun ini suatu mitos, jangan menanggapi suatu percayalah seperti itu. Kalau memang ada faktanya harus dijelaskan dan harus bertanggung jawab hal ini. Jangan sampai tempat sakral lalu dijadikan tempat meyakini bahwasanya ada bisa menyembuhkan dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala ketimbang keimanan kita kepada Allah dan sesuatu hal yang belum tentu ada faedahnya. Dan kita sebagai manusia maka hendaknya ketika melihat ini mencermati. Lalu apakah betul seorang bidadari mandi di sumur tersebut? Dari siapa? Kata siapa? Dan ini harus ada. Dan orang yang melebihkan ini harus tanggung jawab. Kalau memang ada saksi yang terlibat melihat proses para bidadari mandi di sumur tersebut, ini baru dan bersumpah nama Allah. Tapi jika seandainya hanya kata-katanya bahwasanya jadi kebohongan besar, dan ini pada akhirnya masyarakat di situ mensakralkan, melebihkan, dan ini tidak diperbolehkan. Ya memang ada, setiap makhluk di dunia ini, air, api dan sebagainya itu pasti ada yang mempunyai faidah. Tapi perlu diingat, sesuatu yang belum terjadi, yang belum faktanya, lalu kita mempercayai hal seperti itu, dan ini kalau tidak melanggar syariat Allah, tidak melanggar keimanan kita kepada Allah, maka sah-sah saja. Tapi perlu diawali dengan innama a'malu binniyat. Niatnya mau kemana? Niatnya untuk membersihkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, sah-sah saja. Akan tapi kalau niat sesuatu mendahulukan Allah, ini yang tidak diperbolehkan. Dan ini banyak terjadi memang bidadari-bidadari yang turun ke bumi. Memang berapa banyak yang telah terjadi, keanehan fenomena ini yang terjadi di suatu alam yang kita pijak di bumi ini. Emang benar nggak maksudnya bidadari itu ada bentuknya? Dan kalaupun umpama ada, iya, kayak wanita cantik atau seperti apa gue ini sih? Iya, bisa jadi bahwasanya ada bangsa jin ini yang menyerupai sosok wanita cantik, katakanlah seperti bidadari. Kalau dari surga, bidadari dari surga turun ke bumi nggak bakal bisa, ada batasan. Dan itu tidak ada seorang bidadari yang dari surga lalu turun ke bumi, tidak ada. Itu dongeng. Lalu kalau orang melihat seorang wanita cantik, katakanlah cantiknya seperti bidadari, ini bisa jadi bangsa jin dan bisa jadi siluman yang menyerupai wujud daripada wanita cantik. Dan pada akhirnya para masyarakat yang melihat hal itu, dan itu yang mereka ataupun mereka menjadi saksi melihat ada seorang wanita cantik mandi di sumur tersebut, bisa jadi itu adalah wujud daripada bangsa jin yang mewujudkan yaitu sosok wanita cantik. Terus kalau di sana kan airnya kan nggak pernah habis katanya, mau musim Iya. apapun. Terus katanya itu ada orang ya dari masyarakat sekitar atau dari luar juga pernah sakit, terus karena Sembuh. itu minum air atau Iya. katanya bisa sembuh, apakah itu benar? Iya, air itu kan tergantung niat. Innama a'malu binniyat. Tergantung niat. Kalau niat itu dijadikan untuk berobat untuk diri kita, agar air tersebut menjadi obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit, memang ada. Tergantung niat kita, mintanya kepada siapa? Kepada Allah dan kepada makhluk yang memang harus ada adab dan sopan santun.
Namun yang jadikan ini suatu hal mendantakan kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap air yang sumbernya dari bumi itu pasti ada faedahnya, ada fadilahnya, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, jika seandainya air itu bisa mengobati, alhamdulillah, itu suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat di situ khususnya mensyukuri jikalau seandainya ada sumur yang sangat berfaedah, dan ini harus dilestarikan. Dan ini harus dilestarikan bagi masyarakat agar tidaknya terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa membuat air tersebut keruh dan sebagainya. Dan memang subhanallah, ketika di musim kemarau sumur tersebut tidak kering. Dan ini suatu keajaiban, kalau Allah punya kehendak pasti akan terjadi di luar nalar manusia. Itu kan di tempat airnya kan banyak pohon nih, pohon gede kan dirinya, terus ada pohon miring keramat juga tuh katanya. Iya. Pernah ada seorang wali satu malam, orang tidak percaya lah dan gaib, dia tidur di situ tuh, tidur katanya sampai ke 7 hari, terus di hari ke-7-nya katanya dia melihat kayak kerajaan di situ. Iya. Apakah masnya di situ betul kerajaan jin? Kerajaan jin atau sudah apa, kan itu banyak pohon gede. Iya. Artinya bangsa jin ini paling suka tempat yang sunyi, sepi, yang katakanlah kita melihatnya, merasakan ada firasat ini kawasan yang memang katakanlah ruang dimensi kumpulnya bangsa jin. Ini bisa jadi ketika ada orang yang tidur di situ diimpikan atau melihat sesuatu sebentuk kerajaan, katakanlah kerajaan bangsa jin. Inilah fenomena yang terjadi. Artinya kalau seandainya manusia diperlihatkan oleh bangsa jin istananya, ini sebenarnya rezeki ya, rezeki bisa juga adalah musibah. Akan tapi kita melihatnya ketika ini memang ada, bisa jadi pohon yang besar itu yang memang kita lihat begitu besar, bisa jadi di situ adalah tempat kumpulnya bangsa jin. Bisa jadi di situ adalah tempat rumahnya istana bangsa jin. Ngumpul semua pada di situ. Dan inilah bangsa jin ingin memperlihatkan eksistensi keberadaan mereka kepada manusia. Artinya kalau manusia melihat atau masuk ke ruang dimensi mereka, hati-hati. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada yang balik, ada yang tidak. Dan ini kita dikhawatirkan hal ini. Ketika memang diperlihatkan istana bangsa jin yang memang berada di pohon tersebut, ya memang jelas pasti ada bangsa jin ini. Bahkan bukan hanya di pohon yang besar, bahkan di lautan pun, di danau pun ada kerajaan bangsa jin, istana bangsa jin. Ustaz, berarti istilahnya itu gaib itu di depan, Ya. itu di depan air dan pohon itu Ya. ada Ustaz. Maksudnya kalaupun ada, Ya. kita bisa melihat atau bisa masuk atau tidak, atau orang tertentu aja yang Ya. bisa. Artinya banyak ruang-ruang bangsa jin yang kita masuk ke ruang dimensi mereka. Di sini bisa disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu kerajaan bangsa jin bisa juga itu di danau yang besar, yang airnya tenang, kemudian di lautan, di kali dan sebagainya, ataupun di tempat yang namanya hutan belantara. Ini bisa jadi bangsa jin berada di situ, ataupun gerbangnya mereka manusia bisa masuk situ, tapi ada batasan hijab. Tidak sembarangan orang masuk ke ruang dimensi tersebut. Hanya orang terkhususan yang diundang oleh bangsa jin yang bisa masuk ke dalam ruang tersebut. Berarti yang bisa masuk itu Dia bisa masuk atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya jin itu bisa mengundang manusia kalau dia mau, karena levelnya bangsa jin ini berbeda-beda. Macam kemampuannya. Ada yang memang langsung diunjang oleh bangsa jin, dicomot langsung, ada di perjalanan cepat seperti kilat, ada juga yang memang tiba-tiba muncul di rumah kerajaan istana bangsa jin. Tidak dipungkiri semua itu pasti ada penunggu-penunggu istana bangsa jin, apakah itu siluman dan sebagainya, pasti ada. Dan kita harus meyakini hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Setiap di permukaan bumi ini, di dunia ini, kenapa? Dan Allah sudah mengatakan,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada bangsa jin dan ada bangsa manusia. Jin tidak terlihat, manusia terlihat. Sesuai dengan Rasul mengatakan inna, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innahu yurakum wa huwa qabiluhu min haitsu la yatarawnakum. Sesungguhnya bangsa jin ini bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat keberadaan mereka. Dan artinya harus kita meyakini dimanapun tempat pasti ada yang namanya rumah jin, istana jin, kumpulnya bangsa jin. Dan manusia bisa juga sampai ke ruang tersebut jika Allah kendaki, dan juga bisa diundang oleh bangsa jin.